Kelompok kriminal bersenjata kembali meneror warga sipil. Kali ini dalam satu hari mereka membunuh 2 warga sipil di 2 kabupaten. Di Yaukimo, Provinsi Papua Pegunungan, KKB membunuh Andi Hasan, pria berusia 30 tahun, di dalam rumahnya di Jalan Dekai pada hari Jumat. Korban tewas dengan sejumlah luka tikaman di sekujur tubuhnya. Korban saat itu sedang duduk di depan rumah, tiba-tiba 3 orang datang dan langsung menganiaya korban hingga tewas. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Satgas Operasi Damai Karten merespon kasus pembunuhan terhadap warga sipil di distrik Dekai, Yaukimo, Papua Pegunungan. Korban atas nama Andi Hasan ditemukan meninggal dunia di kediamannya dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya. Berdasarkan pendalaman, pelaku diduga bagian dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan Elkius Kobak, sebagaimana diklaim melalui media sosial oleh pihak TPNPB OPM. Aparat gabungan segera mengamankan TKP, mengevakuasi korban, dan melaksanakan penyelidikan intensif untuk mengungkapkan motif dan pelaku. Polri menegaskan, korban bukan anggota militer seperti yang diklaim, melainkan warga sipil. Di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, KKB juga membunuh seorang warga sipil bernama Joni Hendra. Pemilik kios di Kampung Wandoga ini tewas dengan luka tembak di tubuhnya pada hari Jumat. Pelaku bernama Yonial Kobogah, anggota KKB, pimpinan Apen Kobogau. Ia menembak korban dari jarak sekitar 7 meter dengan menggunakan senjata api laras pendek, lalu kabur ke arah perbukitan. Senasib dengan Andi Hasan, korban sempat dilarikan ke Puskesmas Bilorai, namun nyawanya tidak tertolong. Jenazah Joni Hendra diterbangkan ke kampung halamannya di Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi. Operasi tadi setelah dikremasi, dimasukkan peti langsung diterbangkan Jakarta ke Sumatera Barat, ke kampung halaman. Aktivitas masyarakat tetap aman, kondusif, masih seperti biasa. Tapi untuk pelaku, ya sudah terdeteksi siapa pelakunya. Kemudian dari pihak KKB juga sudah punya press release, mereka menyatakan dan mereka bertanggung jawab. Tapi sampai dengan saat hari ini, wilayah hukum Intan Jaya aman, kondusif, terus masyarakat berjalan seperti biasa. Untuk masyarakat tetap waspada, terutama pedagang ya, kalau bisa sebelum jam 6, jam 5 itu sudah harus bisa menutup kios. Ya kita mencari sebuah keselamatan pribadi. Kita nggak tahu, kejadian kan tidak ada orang yang tahu dengan hal ini. Jasad korban sebelumnya dikremasi di RSUD Timika, Papua Tengah. Saat ini situasi di Kabupaten Intan Jaya masih tetap kondusif. Meskipun demikian, anggota tetap berjaga-jaga. Kapolres Intan Jaya mengimbau kepada warga di Intan Jaya agar tidak beraktivitas di luar rumah menjelang sore hari. Igo melaporkan dari Yaukimo dan Intan Jaya. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens kembali menangkap 1 anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah Yaukimo pada hari Sabtu. Pelaku diringkus di distrik Dekai tanpa perlawanan. Dari hasil pemeriksaan, Wanggol Sabolim mengakui bergabung dengan kelompok KKB sejak tahun 2022. Wanggol mengaku sebagai pelaku pembunuhan terhadap Lajahari yang terjadi pada 30 Januari 2025. Tak hanya itu, pada 2 Mei 2025 bersama 2 rekannya, Ben Sabolim dan Kasim Bisilak, Wanggol juga melakukan penyerangan terhadap Agustinus Lambi, seorang supir mobil pengangkut galon air. Pada hari Sabtu, 26 Juli 2025, Satgas Operasi Damai Karten telah mengamankan seseorang yang bernama Wanggol Sabolim, pelaku penganiayaan dan pembunuhan warga sipil di Kabupaten Yaukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui keterlibatannya sebagai kelompok kriminal bersenjata Batalion Sisibia dan mengungkap 2 tindak kejahatan serius, yakni pembunuhan terhadap Lajari serta penyerangan terhadap pengantar galon isi ulang Agustinus Lambi. Proses interogasi menjadi titik awal pengungkapan lebih luas terhadap jaringan kekerasan di wilayah tersebut. Polri menegaskan bahwa kejahatan terhadap warga sipil tidak akan dibiarkan tanpa proses hukum. Aparat akan mendalami keterlibatan pelaku lain dan memperkuat perlindungan bagi masyarakat Papua.
Wanggol harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Polisi hingga kini masih mencari cara untuk menangkap seluruh KKB pelaku teror di Kabupaten Yahukimo. Rian Tonai melaporkan dari Yahukimo, Papua Pegunungan.